Fani, sehat sekarang Fani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terakhir tuh datang di Siraman Kolbu itu Fani ini ada sakit endometriosis. Iya. Bisa dijelaskan lagi ke pemirsa? Alhamdulillah. Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam Kak Bobi. Aduh, Fanila ini luar biasa. Fani nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Zaki Muhammad tentang tema kita pagi hari ini ketika ujian datang silih berganti. Silakan Ustadz Zaki. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Haji Markum, dompetnya jatuh guys. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu. Dan juga yang ganteng Bang Bobi Maulana. Beserta bintang tamu kita. Dan juga seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, setiap peristiwa ataupun bencana yang datang menimpa dalam kehidupan manusia, baik dan buruknya adalah bagaimana manusia itu memandang. Ada yang bilang pesawat jatuh itu ujian, ada yang bilang di Sulawesi Barat gempa itu sebagai musibah, ada yang bilang banjir bandang di Kalimantan ataupun di puncak itu sebagai azab, ada. Tetapi apapun pendapatnya, apapun judulnya, hal itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diundang atas dasar kesalahan manusia itu sendiri. Makanya Bang Bobi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Bahwasanya segala sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia, yang indah, yang membawa manfaat atau nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala bencana, peristiwa kepahitan hidup yang menimpa dalam diri manusia tak lain diundang daripada kesalahan mereka sendiri. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, kita tidak menyangka bahwasanya segala musibah yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya hal itu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang Allah agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita cobaan, Allah memberikan kita musibah karena dua dimensi besar dalam kehidupan kita yang tanpa sadar sering kita laksanakan. Apa yang pertama? Banyak manusia yang merasa dirinya beragama tetapi melupakan agamanya. Haus dengan kepentingan dan kekuasaan, sehingga keadilan dan kebenaran tidak muncul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak orang yang mengaku beriman, tetapi banyak juga orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Dengan dua dimensi besar ini, mari sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita merenung, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah, bencana yang menimpa di negara tercinta ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan musibah selama mereka beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Ipin Upin main di sawah Bang Bobi. Cakep. Palanya botak kejebur kali. Cakep. Tolong maafin kalau ada yang salah. Cakep. Besok Siraman Kolbu hadir kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Pak Ustadz silakan. Permisi. Monggo Ustaz. Alhamdulillah senang banget kita bisa dengerin tausiah dari leluhurnya Upin Ipin. Leluhurnya Upin Ipin. Baik, jadi memang
segala sesuatu yang nikmat, yang indah itu datangnya dari Allah. Segala bentuk musibah yang gak enak memang dari diri kita sendiri. Betul. Ya. Musibah apa saja yang kamu terima disebabkan buah tanganmu. Itu orang tuh jarang yang ngeh di titik itu ya Pak Ustadz ya? Ya karena bukan cara ngeh orang itu. Enggak ngeh. Karena yang ngasih tahu ilmunya juga nggak ngerti juga. Iya, itu dia. Tetapi di siraman kolbu ketemu nih. Ketemu. ini Atas izin Allah ketemu, Atas izin disebarkan, kemudian dianalisakan. Mulai paham alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tuh orang tuh dikit-dikit, aduh aku tadi dengkul kejedot pintu kulkas, kira-kira aku salah apa ya? Nah itu kan lebih baik ya Pak Ustadz Iya, ya? lebih bagus. Bermuhasabah gitu. Daripada pintu kulkas dimaki-maki. Oke, kulkasnya langsung panas nggak dingin lagi. Iya. Fani, sehat sekarang Fani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir tuh datang di Siraman Kolbu itu Fani ini ada sakit endometriosis. Iya, Bisa dijelaskan lagi ke endometriosis. pemirsa apa itu endometriosis, silakan. Jadi endometriosis itu mungkin kalau kita biasa sebut kista coklat. Kista coklat. Iya, saya kurang tahu sih kenapa tiba-tiba ada kista coklat. Yang pasti waktu itu selama beberapa tahun ketika saya datang bulan menstruasi itu merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian perut. Sakit yang sangat luar biasa sampai ketika datang di hari menstruasi itu pasti sampai saya nggak bisa melakukan kegiatan apapun gitu saking nahan nyeri yang luar biasa itu. Bener-bener duduk atau tiduran apa Tiduran gimana ya, gitu tiduran itu pun tidak mengurangi rasa sakitnya gitu Kak Bubi, tetap sakit banget gitu. Sampai nanti mensnya selesai baru enakan gitu. Iya, baru normal kembali gitu. Itu dari pertama kali, mohon maaf, menstruasi atau dari kapan? Pertama kali itu kapan? Enggak pertama kali sih, seingat saya pertama kali itu kan saya waktu SMP kelas 1. Nah mulai sakit banget itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Iya. Nah, ini tadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan juga, Pak Ustadz Zaki, Pak Ustadz Danu sering sampaikan bahwa memang segala bentuk apapun yang kita dapatkan pasti ada sebabnya gitu Evan ya. Termasuk meninggalnya seseorang pun itu bisa dilihat dari amal perbuatannya. Insya Allah. Sebelum meninggalnya seperti apa gitu Pak Iya. Ustadz. Nah, Pak Ustadz tuh sempat menjelaskan kepada Fani juga waktu itu, kepada semua jamaah, sering di Siraman Kolbu disampaikan bahwa ketika memang terasa sakit ketika menstruasi itu ada rasa emosi atau jengkel yang terpendam biasanya nih Pak Ustadz. Iya. Iya, seperti itu Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kista coklat ini seperti apa? Jadi kalau kista coklat itu seperti apa ya? Kayak coklat kali ya? Bukan, maksudnya. Kali ya. Seperti apa akhlak yang harus diperbaiki maksud saya begitu. Iya. Kok kista kok coklat gitu? Mbok Iya. kista jahe gitu. Mungkin karena namanya Fani Vanilla kali Iya. ya. Jadi kistanya Harusnya coklat. kista vanilla gitu ya. Kalau namanya Fani coklat, kistanya Vanilla. Jadi biasanya kalau berhubungan sakit itu dengan menstruasi, itu insya Allah berhubungan dengan orang tua. Hanya itu aja. Iya. Menstruasi itu berhubungan dengan orang tua. Iya. Jadi menstruasi ini kan semuanya aktif, sel telurnya aktif, Iya. kemudian seperti itulah ya. Nah, kalau sakit pada waktu menstruasi sejak awal atau sebelum menstruasi sehari 2 hari itu, ya insya Allah dulu Mbak Fani kali ya dulu jengkel sama orang tua, bisa jengkel diem, bisa jengkel uring-uringan sama siapa, bisa sama ibu, bisa sama bapak, tergantung aja. Semakin jengkelnya kuat, semakin nggak sakitnya itu semakin apa namanya? Semakin sakit. Kalau istilahnya kalau orang itu semakin parah gitu. Tapi ya parah dalam arti sakitnya ya, nggak harus masuk rumah sakit. Nah, memang di titik itu. Nah, sekarang ini kan pemirsa juga pengen tahu kenapa sih munculnya kista atau pada waktu menstruasi sakit. Nah, analisa saya yang menurut kitab yang memang belum ditulis kitabnya, karena nggak ada ya kan gitu ya, masih di dalam otak saya. TTS kali ya? TTS ya. Kata silang. Iya. Jadi biasanya dulu waktu kecilnya Mbak Fani sering uring-uringan atau sering marah atau jengkel yang agak banget, walaupun nggak banget sekali, agak banget. Itu dengan orang tua apa benar gitu, entah sama ibu, entah sama bapak, saya nggak tahu persis sih. Iya, jadi begini Ustadz, kan kebetulan Fani ini kan udah ada di episode sebelumnya di spesial Ramadan waktu itu. Iya. Waktu itu pokoknya niat Fani pas dapat
programnya Ustadz Danu nih gitu, seneng banget gitu. Karena Fani memang berikhtiar gimana caranya endometriosis Fani ini sembuh gitu. Amin, amin. Nah, saya ingat sekali saran dari Ustadz waktu itu memang Fani ada yang pasti kita sebagai anak jauh dari kata sempurna, pasti ada salah dengan orang tua gitu. Dan waktu itu Fani memang menyimpan rasa kecewa gitu kepada bapak kandung Fani sendiri gitu. Waktu itu Bukan sama Ustadz Zaki ya? baru ketemu ya Ustadz. Kiai, tadi Bapak Ani bilang ketemu Ustadz Danu, alhamdulillah dapat solusi dan sembuh. Makin semangat. Ketemu Ustadz Zaki, tambah semangat. Jangan ada dusta di antara kita. Terus Pak, terus akhirnya habis. Iya, jadi dari saran seperti Pak itu Ustadz, dan alhamdulillah waktu itu pokoknya saya langsung lakuin aja deh pokoknya saran-saran dari Ustadz Danu gitu kan. Ya siapa tahu gitu, ini memang jalan dari Allah lewat Ustadz Danu. Amin, amin. Saya pulang itu Ustadz langsung, saya mau telepon tuh kayak, saya pasti nggak jadi ngomong kalau saya telepon Bapak pasti nangis terus malah nggak kesampaian gitu. Akhirnya waktu itu saya lewat chat gitu. Pokoknya saya minta maaf, di dalam lubuk hati saya minta maaf. Pokoknya semua tercurahkan di kalimat chat itu gitu. Dan saya kaget banget jawaban dari bapak saya itu benar-benar di luar dugaan saya gitu. Bapak saya cuma jawab gini, pakai bahasa Jawa kan, "No, nggak perlu minta maaf gitu. Sino tuh nggak pernah punya salah sama bapak gitu." Kayak, oh ternyata maksudnya betapa besarnya cinta orang tua kepada anak. Masya Allah. Luar biasa. Gitu saya jadi menjadi Masya Allah, maksudnya saya nggak pernah menyangka gitu kalau jawaban bapak seperti itu gitu. Jadi saya, oh ya orang tua saya, bapak saya, ibu saya gitu mungkin ya. Saya sebagai anak mungkin sering sekali melakukan kesalahan, kekhilafan yang saya nggak sadarin gitu. Tapi saya nggak pernah menyangka ternyata kasih sayang beliau-beliau ini besar sekali pada saya sampai ketika saya punya dendam mungkin kesalahan yang saya nggak sadarin itu sudah saya lakukan dari sekian lama gitu kan. Tapi orang tua saya, bapak saya nggak melihat itu sebagai kesalahan saya gitu. Ya alhamdulillah gitu, maksudnya responnya baik seperti itu, dan alhamdulillah sekarang yang saya rasakan, kalau dulu kan masih ada kayak rasa dendam, kecewa apa segala macam, dan sekarang alhamdulillah udah plong Ustadz. Terus kalau menstruasi gimana? Kalau menstruasi itu alhamdulillah udah nggak terlalu sakit lagi Ustadz. Maksudnya wajar ya. Yang saya rasakan normal gitu ya. Iya memang kalau misalkan normal Ustadz. Nah, Ustadz yang mau saya tanyain begini. Ketika memang kan namanya orang tua begitu kalau sama anak ya. Padahal kita ada salah mungkin yang katakanlah cukup besar gitu, cukup berat kepada orang tua. Tapi kalau kita minta maaf, udah nggak ada salah, mamamu udah maafin gitu kan, biasanya bahasanya begitu. Sebetulnya di titik mana Pak Ustadz Allah melihat bahwa kita itu minta maaf sama orang tua tuh diterima? Apakah orang tua pasti seperti itu, yang penting di hadapan Allah aja seperti itu, atau seperti apa nih Pak Ustadz? Ya memang harus minta maaf sama yang kita bersalah, dan sama Allah juga iya. Intinya adalah mau meminta maaf, sudah benar ya, titik itu sudah benar. Jadi bahwa seseorang bersalah itu kepada siapa itu sudah benar. Intinya mau meminta maaf. Walaupun orangnya itu yang kita mau minta maafin udah meninggal. Yang penting dia niat meminta maaf dan serius. Itu Allah sudah tidak melihat biasanya. Makanya hasilnya sudah baik daripada yang ada mulus-mulus biasa ya, tapi enggak kayak waktu itu ya, sakitnya ya Fani ya. Normal. Kayaknya memang harus break dulu ini mah. Biar nanti dijawab nanti kayaknya. Bener. Aduh, kita break dulu ya. Fan, ini Masya Allah sangat inspiratif sekali cerita dari Fani.